Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Yestiani Lujilai, NIM 2103030076, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi, mata kuliah pengantar ilmu politik, tugas harian bab 6. Yang berjudul Undang-Undang Dasar. Bicara mengenai Undang-Undang Dasar, tentunya adanya sifat dan fungsi masing-masing. Sifat dan fungsi yang ada dalam Perundang-Undang Dasar yaitu fungsinya untuk menertibkan perumusan dalam suatu negara atau suatu lingkungan masyarakat. Undang Dasar pula mengenai suatu tugas dan tanggung jawab yang ada dalam lingkungan kenegaraan. Tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan tentunya sesuai dengan peraturan dan membatasi agar masyarakat tidak melakukan segala hal sesuai dengan atau melewati wewenang yang ada dalam kemasyarakatan. Mereka harus melaksanakan segala hal sesuai dengan hak-hak atau kewajiban yang ada dalam peraturan-peraturan kenegaraan, sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan itu sesuai dengan aturan dan tugas yang telah ditetapkan oleh masyarakat sekitar, agar segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Kita harus melaksanakan segala sesuatu dengan tugas dan tanggung jawab kita. Adapun fungsi-fungsi yang harus diterapkan dalam lingkungan masyarakat yaitu selalu menjaga keamanan di lingkungan masyarakat agar segala sesuatu yang dijalankan itu sesuai dengan apa yang diterapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, kita harus benar-benar berpartisipasi dalam mengikuti peraturan-peraturan agar tidak melenceng atau melewati batas yang telah diaturkan oleh masyarakat. Kita harus menjelaskan segala sesuatu, kita harus berpartisipasi, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita harus memiliki semua atau kita harus berpartisipasi dalam melakukan hal-hal yang bersifat baik agar segala sesuatu itu terlaksanakan dengan baik. Ada pula hak-hak masyarakat yang perlu mereka lakukan yaitu berhak memberikan pendapat, berhak melakukan segala sesuatu yang tentunya bersifat baik. Melakukan segala sesuatu yang bersifat baik tentunya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan keamanan dalam lingkungan masyarakat sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan keteraturan dan sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Undang-Undang Dasar sehingga tercipta keamanan dan persatuan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Tentunya kita harus mengikuti apa yang telah diterapkan. Kita harus melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar segala sesuatu itu tercipta dengan baik, ketertibannya terjamin, dan segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam lingkungan pemerintahan. Kita harus ikut berpartisipasi dalam kemasyarakatan atau kita harus lebih memilih kepemimpinan yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyat. Karena segala sesuatu yang terjadi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita juga tidak boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan melakukan segala sesuatu dengan tidak sewenang-wenang. Melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dilaksanakan dalam lingkungan kepemerintahan. Kita harus melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan atau kita melakukan segala sesuatu tidak hanya dari apa yang kita lihat. Kita melakukan segala sesuatu
Tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan rakyat bersama, sehingga segala sesuatu yang dijalankan itu sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam perundang-undangan. Ada pula beberapa ciri-ciri yang ada dalam perundang-undangan, yaitu organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Undang-undang juga memuat bentuk negara, misalnya federal atau negara kesatuan, beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian-bagian atau negara pemerintahan dan pemerintahan daerah. Selain itu, undang-undang memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah penyelenggaraan yuridis salah satu badan negara yang pemerintahan dan sebagainya, dalam arti undang-undang untuk menyampaikan kedudukan sebagai dokumen yang legal dan yang khusus. Yang ciri-ciri kedua, hak asasi manusia. Biasanya disebut sebagai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat tersendiri. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang atau amandemen. Yang keempat, ada kala memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Hal ini biasanya jika para penyusun undang-undang ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya muncul seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Misalnya Undang-Undang Federasi Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan atau munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Yang kelima, merupakan aturan-aturan tertinggi yang meningkatkan atau mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat dan spirit yang oleh penyusun undang-undang diabadikan dalam undang-undang itu, sehingga mewarnai seluruh naskah undang-undang tersebut. Misalnya Undang-Undang Amerika Serikat yang diresmikan tahun 1789 yang saat itu menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 negara merdeka dalam suatu uni yang mengatakan kami rakyat Amerika Serikat dalam keinginan untuk membentuk suatu uni yang sempurna menerima undang-undang ini untuk Amerika Serikat. Begitu pula Undang-Undang India. Kami rakyat India memutuskan secara khidmat untuk membentuk India sebagai suatu republik yang berdaulat dan demokrasi dalam menjamin suatu warga negaranya. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mengenai kepemimpinan atau undang-undang yang berada di negara lain. Undang-undang di negara kita pun harus memiliki tugas dan wewenang yang baik sehingga suatu ketatanegaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada dalam perundang-undangan, yaitu adanya persatuan dari masyarakat-masyarakat, adanya musyawarah mufakat dari masyarakat-masyarakat, adanya rasa tanggung jawab dan solidaritas dari masyarakat sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan. Kita harus melaksanakan semuanya sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang sehingga apa yang kita laksanakan dapat bersifat nyata dan bersifat sesuai dengan apa yang tertulis dalam perundang-undangan. Kita melaksanakan semuanya sesuai dengan kewajiban kita, sesuai dengan tanggung jawab kita, sehingga segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang
ada berdasarkan Undang-Undang Dasar dan dilakukan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kewajiban-kewajiban dan dapat melakukan hak-haknya dengan baik. Kita melaksanakan semuanya secara tanggung jawab, jujur, dan selalu berpartisipasi dengan jiwa semangat untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang lebih baik dan makmur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Dasar. Sekian dan terima kasih.